kenapa lagi seperti ini? Ah, seperti aku pun sudah benar-benar tobat. Ah, kenapa aku ditimpa sakit seperti ini? Ah, ah, bagi yang melihatku, tolong aku. Ah, ya Allah. Cobaan apa lagi ini? Ya Allah. Astagfirullah. Aku sudah tidak tahan lagi. Aduh. Sakit sekali. Sebenarnya salah apa aku ini? Ah, 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 aduh, Allah, ah, kurang cukup parah satu obat ini. Aku sudah cukup bertobat padamu, ya Allah. Ah, aku sudah tidak tahan lagi. Ah, aduh, ah, Allah. Jangan kau berikan cobaan seperti ini, ya Allah. Allahu Akbar. Tolonglah aku. Adakah orang-orang di sini yang mau menolongku? Ah, terasa sakit dan panas sekali. Ya Allah. Ya Allah. Janganlah kau beri cobaan seperti ini. Di mana, ya Allah, keadilanmu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, apakah kau tidak menerima tobatku? Allahu Akbar. Terlalu besarkah dosaku sehingga dirimu menghukumku seperti ini? Assalamualaikum Hijabah. Waalaikumsalam Gus Hadi. Gimana? Tolonglah aku, Abadi. Di sini saya tidak bisa berbuat banyak. Tapi aku sudah tidak tahan lagi, Abah. Sabar Ki. Saya juga tahu dan bisa merasakan apa yang Hijabah rasakan saat ini. Juga saya di sini tidak bisa berbuat banyak. Dan sampai saat ini juga masih belum kembali ke pondok. Jadi saya sendiri juga tidak bisa mempertemukan Ki Japar dengan Mas Rey. Apakah Ki Japar lupa yang saya ucapkan kemarin tentang apa yang sudah diajarkan Mas Rey kepada Ki Japar? Semakin Ki Japar merasakan sakit, maka sakit tersebut akan semakin parah. Semakin Ki Japar mengeluh,
tentang penyakit yang Ki Japar rasakan saat ini, maka penyakit tersebut akan semakin parah. Obatku tidak diterima, bisa di buktinya aku diberi sakit seperti ini. Ki, ini ada suatu cerita untuk Ki Japar. Cerita ini untuk mengingatkan Ki Japar kembali tentang masalah hidup dan kehidupan. Ada seorang gila melewati tukang potong rambut. Apakah tukang potong rambut itu akan mendatangi orang gila tersebut, Ki? Maki? Tidak. Berarti apabila orang gila tersebut mendatangi tukang potong rambut, maka tukang potong rambut itu akan memotong rambutnya. Benar kan? Iya. Jadi penjelasan saya ini apakah Ki Japar bisa paham? Kalau Ki Japar tidak sendiri mau mendatangi Allah, maka Allah tidak akan membantu. Apabila Ki Japar sendiri, begitu juga sebaliknya. Apabila Ki Japar tidak mau mendatangi Masri dan ingin benar-benar bertobat, apakah Masri bisa membantu? Ki, Tapi setidaknya segera pertemukan saya dengan Mas. bagaimana saya akan mempertemukan Ki Japar dengan Masri? Sementara Masri sendiri belum kembali. Tidak mungkin saya berbohong dengan Ki Japar. Tidak mungkin, Ki. Coba Ki Japar sendiri ingat apa yang sudah diajarkan Masri kepada Ki Japar. Coba ingat. Bukan hanya cuma mengeluh dan mengeluh. Kalau Ki Japar mengeluh dan mengeluh itu tidak ada artinya, Ki. Janganlah Ki Japar minta sama Allah itu agar dibebaskan dari ujian. Jangan. Tapi mintalah sama Allah supaya pundak Ki Japar itu bisa tahan untuk menerima ujian tersebut. Bukan cuma mengeluh, Ki. Masa Ki Japar lupa dengan pesan Masri? Saya tidak pernah lupa dengan pesan Masri. Kalau Ki Japar tidak lupa dengan Masri, pesan dia, pesan Masri kepada Ki Japar, kenapa Ki Japar harus selalu mengeluh? Tapi saya benar-benar sudah bertobat, Abadi. Tapi kenapa saya diberi penyakit seperti ini? Itu ujian, Ki. Tobat itu bukan cuma ngomong. Tobat itu bukan cuma diucapkan, bukan dilisankan. Tapi tobat itu harus diwujudkan dengan perbuatan baik. Tobat itu harus benar-benar tobat. Bukan cuma ngomong, bukan cuma tidak bisa dibuktikan dengan ucapan, Ki. Coba Ki Japar sendiri ingat. Ingat sendiri ya, Ki. Ujian demi ujian sudah Masri jalani. Bahkan Ki Japar sendiri sudah pernah melakukan hal-hal yang tidak mesti Ki Japar lakukan. Sampai Ki Japar menyiksa Masri begitu. Apakah Ki Japar sendiri lupa dengan apa yang sudah Ki Japar lakukan sama Masri? Aki, Ki Japar hanya bisa belum, saya tidak lupa. Tapi buktinya Ki Japar sendiri tidak bisa menerima ujian ini. Ki Japar sendiri tidak bisa menyikapi apa arti ujian yang Ki Japar terima saat ini. Terlalu sakit. Ki Japar merasakan sakit dengan ujian seperti ini. Bagaimanakah rasa sakit kami sebelum Ki Japar berada di sini? Bagaimana rasa sakit kami
saat Ki Japar menyiksa Mas Rey. Kenapa Ki Japar lupa? Ini bukan cerita dendam ataupun apa, Ki. Kalau saya dendam dengan Ki Japar, mudah dan sangat mudah sekali. Semua yang ada di sini, selama Mas Rey ada di tempat, semua itu akan menjadi tanggung jawab saya. Dan saya boleh berbuat apapun, termasuk pada Ki Japar sendiri. Di sini saya cuma mengingatkan Ki Japar. Tidak lebih dari itu. Istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Itu kan sudah diajarkan Mas Rey. Ya, Ki, coba ingat istighfar, ingat sholawat. Istighfar bukan Ki. Coba istighfar. Istighfar bukan tidak sanggup. Istighfar itu astagfirullahalazim. Cukup dalam kolbu Ki Japar, tidak pasti harus dilisankan. Ki Japar baru kemarin saya lihat Mas Rey memberi ujangan mengingatkan Ki Japar tentang apa yang sudah Ki Japar lakukan. Masa sudah lupa? Ini semua ujian akibat dari perilaku Ki Japar sendiri yang selalu mengutamakan nafsu angkara murka. Coba sholawat dalam hati. Sholawat. Minta sama Allah. Minta ampun sama Allah. Bukan sama kami. Tapi sepertinya dia tidak mendengar, Pak Badi. Tiada yang tidak pasti bagi Allah. Kematian itu pasti, Ki. Surga dan neraka itu pasti. Di dunia ini tidak ada yang tidak pasti bagi Allah. Jadi yakin dan percaya kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan jalan. Astagfirullahaladzim. Lantas saya harus berbuat apa lagi, Pak Badi? Kalau saya terangkan sama Ki Japar, saya juga bingung memberi masukan. Karena Ki Japar ini orangnya ngeyel. Gak mau mendengar masukan orang lain, gak mau dengar masukan dari Mas Rey sendiri. Coba Ki Japar mendengar masukan dari Mas Rey. Mungkin Ki Japar gak seperti ini. Ingat Ki, istighfar, sholawat. Sholat dan sholawat itu harus dijalankan. Semakin Ki Japar merasakan sakit, maka sakit itu akan menyerang Ki Japar. Jangan kau beri cobaan seperti ini, ya Ki, Allah. barusan saya katakan sama Ki Japar, janganlah Ki Japar minta sama Allah untuk dibebaskan dari ujian. Tapi mintalah sama Allah untuk dikuatkan pundak menerima ujian ini. Inilah bukti kasih sayang Allah kepada Ki Japar. Untuk supaya Ki Japar itu bisa belajar tentang hal-hal yang sudah Ki Japar lakukan sebelumnya. Ki Japar tidak pernah merasakan, Ki Japar sendiri tidak pernah mengalami apa yang sudah Mas Rey alami sebelumnya. Ini tidak seujung kukunya yang Ki Japar lakukan sama Mas Rey.
Jadikan ini sebagai pelajaran, Ki. Jadikan ini semua sebagai bahan bacaan. Allah akan mendengar setiap doa dan tobatnya hamba-hambanya. Ki Jafar harus tahu siapa diri Ki Jafar sendiri, dari mana asalnya, dan mau kemana nantinya. Itu harus Ki Jafar tahu dan pahami. Bukan hanya mengeluh, mengeluh, dan mengeluh. Apabila kita mengeluh tentang masalah ujian yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan murka kepada kita. Terima ikhlas, terima apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Apabila kita menerima dan bersyukur apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita, niscaya Allah akan tambah keberkahan. Hidayah itu kesempatan, Ki. Kesempatan datangnya cuma sekali. Jadi pergunakan kesempatan ini untuk Ki Jafar benar-benar bertobat. Minta ampun, mohon ampun kepada Allah. Kalau kita salah sama Allah, kita mudah minta ampun. Tapi kalau Ki Jafar memiliki kesalahan sama dengan Masri, dengan keluarga Masri, sebelum Ki Jafar minta maaf kepada Masri dan keluarganya, maka mereka tidak akan bisa memaafkan. Tapi yakin dan percayalah, saya sudah paham benar sifat dan perilaku Masri. Pasti dia akan memaafkan kesalahan dari Ki Jafar sendiri. Hanya saja Ki Jafar harus bisa menyikapi hal ini. Kalaupun Ki Jafar sendiri minta saya mohon kepada saya untuk segera dipertemukan dengan Masri, bukan berarti saya tidak mempertemukan Ki Jafar dengan Masri. Memang benar, Ki. Untuk saat ini Masri sendiri belum kembali ke pondok. Kalaupun dia kembali, pasti akan saya pertemukan, Ki. Ya, Abah, dia belum pulang. Astagfirullah, Ki. Saya sudah katakan sama Ki Jafar sendiri, kalau Masri itu belum pulang, belum kembali, Saya sudah tidak tahan lagi, Abah. Allah Akbar, Allah. Baiklah, Ki. Kita akan mencoba. Di sini saya akan mengingatkan kembali apa-apa yang sudah Masri berikan kepada Ki Jafar. Yuk sama-sama kita sholawat, Ki, untuk mengurangi rasa sakit yang Ki Jafar hadapi saat ini. Ya Allah, Pak. Sabar, Ki. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Setiap manusia hidup di muka bumi ini pasti dia akan mengalami ujian. Hanya saja ujian itu berbeda-beda. Kenapa Ki Jafar tidak pernah merasakan ujian yang Masri terima? Karena Allah tahu Ki Jafar tidak akan mampu menerima ujian tersebut. Dan kenapa ujian yang Ki Jafar hadapi saat ini, orang lain tidak menghadapi ini? Karena Allah tahu mereka tidak akan mampu menerima ujian yang Ki Jafar hadapi saat ini. Bersyukurlah kepada Allah, karena Allah sudah memberikan ujian kepada Ki Jafar.
Itulah sayangnya Allah kepada Ki Jafar. Cuman Ki Jafar sendiri yang selalu lalai, lupa tentang apa yang sudah Allah berikan. Kenapa tidak dari dahulu Ki Jafar itu bertobat? Kenapa? Kenapa Allah baru memberikan ujian itu setelah Ki Jafar bertobat saat ini? Itu yang harus Ki Jafar sendiri ingat. Hidup dan mati manusia itu adalah rahasia Allah, Ki. Kita tidak tahu kapan kita dipertemukan, kita tidak tahu kapan kita dilahirkan, dan kita tidak tahu kapan kita akan dimatikan. Tobat Ki Jafar harus benar-benar tobat. Kalau seandainya Mas Re kembali dan sudah pulang ke pondok, mintalah dibimbing untuk supaya Ki Jafar itu bisa menjadi lebih baik. Karena sebaik-baiknya manusia itu apabila bermanfaat untuk dirinya, keluarga, dan orang lain dalam hal kebaikan. Allahu Akbar. Kulitnya sudah mulai membusuk. Panas dan sakit. Wah. Astagfirullahaladzim. Kenapa dia beri penyakit ini? Itu bukan penyakit, Ki. Itu bukan penyakit. Hilangkan prasangka burukmu. Buang jauh-jauh prasangka burukmu, Ki. Itu namanya Ki Jafar berprasangka buruk kepada Allah. Ini belum seujung kukunya tentang ujian yang masih hadapi. Itu belum ada seujung kukunya, Ki. Tapi coba lihat Ki Jafar, coba hayati benar-benar, masih tetap tegar. Tapi dengan ujiannya sekecil ini, Ki Jafar tidak mampu menerima. Di sini saya juga tidak bisa berbuat banyak, Ki. Karena di sini saya ditugaskan hanya untuk menjaga Ki Jafar beserta pondok yang ada di sini. Tidak lebih dari itu, Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma salli. Pedih, Ki. Itulah pedihnya saat Ki Jafar menyiksa Mas Re. Tapi apakah Ki Jafar sendiri bisa mendengar? Apakah Ki Jafar bisa pernah tahu Mas Re itu mengeluh tentang ujian yang ia hadapi? Apakah Ki Jafar mendengarnya? Mas Re mengeluh tentang ujian yang ia hadapi. Pernah nggak Ki Jafar mendengarnya? Berarti dia kuat. Dia mampu menerima ujian yang diberikan. Tapi Ki Jafar sendiri yang baru sedikit diberi ujian, Ki Jafar sudah tidak mampu untuk menerimanya.
Astagfirullahaladzim. Kenapa Ki Japar tidak tahu? Kenapa Ki Japar tidak tahu tentang hal seperti ini? Coba Ki Japar ganti apa yang sudah ada. Ki Japar harus mengerti dan paham. Allah itu maha adil. Allah itu maha dari segala-galanya, Ki. Jadikan ujian ini sebagai bahan bacaan untuk Ki Japar agar kedepannya Ki Japar itu bisa belajar menjadi lebih baik. Pergunakan apa yang sudah Ki Japar dapat dari Mas Renat untuk kebaikan, untuk kemaslahatan orang banyak. Jangan untuk mencari keuntungan sendiri. Jangan untuk mengutamakan hawa nafsu angkara murka dari Ki Japar sendiri. Ini salahku, makanya Allah memberi seperti ini tadi. Kalau saya katakan dan saya cermati dari ucapan Ki Japar sendiri, Ki Japar tidak mau menerima ujian dari Allah. Ki Japar tidak mampu menerima ujian dari Allah. Ki Japar jangan pernah takut dengan siapa-siapa, Ki. Takutlah yang menciptakan siapa-siapa. Di sini kita semua hamba, bukan siapa-siapa. Jadi belajarlah untuk menjadi lebih baik. Ingat dan laksanakan apa yang sudah dipesankan Mas Rey kepada Ki Japar. Ya, mudah-mudahan Mas Rey bisa cepat kembali, Ki. Jangan hanya mengeluh. Semua manusia di dunia ini pasti akan mengalami ujian. Apabila manusia ini belajar untuk menjadi lebih baik, maka Allah akan memberikan dia perlindungan. Allah akan pagari dirinya. Dengan apa Allah memagari diri kita? Dengan ujian. Ujiannya bagaimana? Ujian kesenangan, kemewahan itu adalah ujian. Tapi kita selalu bangga dengan apa yang kita miliki. Kita lupa asal usulnya kita. Kita lupa dari mana kita berasal dan mau kemana kita akan kembali. Coba Ki Japar jangan selalu mengeluh. Belajar sholawat. Masa Ki Japar lupa sholawat yang sudah diajarkan Mas Rey? Astagfirullah, Ki. Kalau saya katakan, setiap yang saya ucapkan, pasti Ki Japar mengatakan saya tidak lupa. Tapi tidak pernah Ki Japar amalkan. Tidak pernah Ki Japar jalankan. Apa pesan Mas Rey? Tidak pernah, kan? Pernah tidak? Ki, pernah tidak? Ceritakan lagi menangkan sakit ini, abadi. Jadikan sakitmu itu sebagai pelajaran
untuk Ki Jafar itu bisa belajar menjadi lebih baik. Ilmu itu adanya pada diri kita. Ilmu itu bukan ada dari tangan Masri, bukan. Ilmu itu bukan dari Masri, bukan. Hanya saja Masri itu memberi arahan, memberikan jalan. Ki Jafar harus jalan ke sana. Dia hanya memberi petunjuk, dia hanya memberikan jalan, memberikan bimbingan supaya Ki Jafar itu bisa belajar menjadi lebih baik. Semakin Ki Jafar merasakan sakit, maka sakit itu akan menggerogoti tubuhmu, Ki. Coba istighfar. Ki, istighfar, Ki. Ya, Bukan ya abadi, istighfar. Astaghfirullahalazim. Lagi. Terus. Allah. Sebenarnya saya juga kasihan, Ki. Tapi saya di sini tidak bisa berbuat banyak, Ki. Sabarlah untuk menunggu kembalinya Masri ke pondok. Setelah nanti Ki Jafar bisa ketemu dengan Masri, luapkan semua kepada Masri. Minta tolong sama Masri untuk menyembuhkan penyakit yang Ki Jafar hadapi saat ini. Kenapa, Ki? Sakit gigimu, Ki? terlalu sakit abadi. Kapan saya harus menahan seperti ini abadi? Jadi Ki sabar. Sabar ya, Ki. Ki Jafar harus sabar, kudu sabar sampai kembalinya Masri ke pondok. Ya, sabar. Coba perbanyak sholawat dalam hati, setiap napas Ki Jafar, setiap detak jantung Ki Jafar tetap sholawat ya. Kan itu pesan Masri kan kepada Ki Jafar. Tetap sabar. Sebenarnya juga aku menunggu. Tapi Masri juga belum kembali. Saya tidak bisa berbuat banyak. Di sini saya hanya bisa menjaga dan menemani Ki Jafar di sini. Tapi untuk hal lain saya tidak berani. Walaupun saya adalah orang tua Masri sendiri. Tapi nikah bukti adilnya Tuhan kepada saya, abadi. Ki, jangan cerita adil atau tidaknya. Allah itu pasti adil kepada hambanya. Jangan pernah Ki Jafar berprasangka buruk kalau Allah itu tidak adil. Kalau Allah itu tidak adil kepada Ki Jafar, melalui tangan Masri Ki Jafar bisa tewas. Bahkan saat ini Ki Jafar tidak akan bisa bertemu dengan saya. Itulah wujud kasih sayang Allah, itulah wujud keadilan Allah. Ki Jafar diberi kesempatan untuk bertobat, tapi Ki Jafar sendiri tidak bisa menyikapinya. Yang ada di pikiran Ki Jafar cuma prasangka buruk. Yang ada di otak Ki Jafar cuma hawa nafsu dan angkara murka. Kalau Allah tidak sayang sama Ki Jafar, melalui tangan Masri Ki Jafar sudah tidak ada di tempat ini. Inilah wujud kasih sayangnya Allah pada Ki Jafar. Inilah wujud
keadilan Allah kepada Ki Japar. Allah memberikan kesempatan Ki Japar itu untuk bertobat, bukan untuk mengeluh. Jadikan masa lalu Ki Japar itu sebagai pelajaran. Dan masa depan adalah perjalanan untuk belajar menjadi lebih baik. Kalau ketemu sama Mas Reh, minta sama Mas Reh agar diarahkan, agar bisa belajar menjadi lebih baik. Bau sekali. Cepatlah, tolong obati saya, Bandi. Rasanya baunya cepat. Astagfirullahaladzim. Allah, Allah. Cium ke baunya. Tidak salah ya, Bandi. Sabar ya Ki. Saya yakin pasti Mas Reh akan kembali. Kita hanya saja kita menunggu kapan waktunya Mas Reh kembali ke pondok. Lebih baik apa dibunuh saja saya. Oh, jadi kalaupun saya diperbolehkan Mas Reh, saya bunuh Ki Japar. Jangankan Ki Japar minta. Sebelum Ki Japar minta sudah saya bunuh Ki Japar. Saya tidak sanggup lagi tersiksa. Tapi saya bukan orang pendendam Ki. Allah. Kenapa? Kenapa? Sedang sakit, Pak. Coba, tadi kan saya sudah katakan sama Ki Japar mengingatkan, coba sholawat dalam hati. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu yasfa'lana yawma zihan. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu yasfa'lana yawma zihan. Ya nafsuti bibilikon, ya ainu qari ayuna, hazan zamanul Mustafa, anwaruhu lahat lana. Sallu ala nabi, sallu alaihi. Yaudah, tidak bersabar, tetap sabar sampai kembali Mas Reh ke pondok. Ya Ki, Ki Japar tetap sabar ya, sabar sampai kembalinya Mas Reh ke pondok. Tetap dalam hati Ki Japar untuk sholawat, mohon ampun kepada Allah, minta diberikan obat sama Allah melalui wasilah Mas Reh ya. Itu pesan saya sama Ki Japar. Ya, tadi. Jadi sementara Ki Japar istirahat dulu. Nanti kalau Mas Reh sudah kembali, saya akan pertemukan dengan Mas Reh. Ya. Ya, Bandi, terima kasih. Baik Ki Japar. Kenapa Ki Japar lupa dengan sholawat? Ya udah sambil sholawat ya Ki.
Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.